Halo kids, welcome to my channel Miss Kitin at Library. Jangan lupa like dan subscribe ya. Seminggu menyenangkan di Australia dari seri Seminggu di Luar Negeri. Hari pertama, setelah 6 jam penerbangan dari Jakarta, akhirnya keluarga Yumna tiba di kota Sydney. Australia, here I am! Seru Yumna riang. Ia tak sabar untuk segera berkeliling di kota Sydney. Ia juga tak sabar untuk bertemu Sienna dan Sarah, anak kenalan mama. Australia, here I am artinya Australia, aku datang. Hari kedua. Liburan pertama di Sydney dimulai. Saat ini, Yumna berada di kawasan Circular Quay. Lihat, itu jembatan Sydney Harbour, ujar papa. Wah, gedung opera Sydney juga unik seperti cangkang keong, seru Yumna. Ia pun tak melewatkan kesempatan berfoto di depannya. Gedung opera Sydney. Gedung opera Sydney merupakan salah satu landmark terkenal di Australia. Di kawasan yang sama, terdapat jembatan Sydney Harbour. Jembatan melengkung ini seolah-olah menyambut para pengunjung dengan mengucapkan selamat datang di Australia. Tak jauh dari situ ada sesuatu yang menarik perhatian Yumna. Mereka adalah seniman jalanan atau street performer. Mereka disebut busker, ujar papa. Busker. Pengamen jalanan ini biasanya mempertunjukkan seni musik, tari, akrobat, sulap, hula hoop, permainan boneka, dan lain sebagainya. Setiap tahun digelar festival untuk mengumpulkan para pengamen berbakat tersebut. Hari ketiga, papa dan mama mengajak Yumna ke kebun binatang Taronga. Tolong fotokan Yumna di dekat kanguru yang lucu ini, Pak, pinta Yumna. Yumna, itu bukan kanguru, melainkan wallaby, ujar papa. Yumna bingung karena mereka mirip sekali. Kebun binatang Taronga. Selain kanguru, ada banyak binatang lainnya di kebun binatang Taronga, seperti koala, penguin, dingo, platypus, wallaby, wombat, dan emu. Wallaby sangat mirip kanguru. Kanguru berbadan tegak, sedangkan wallaby berbadan agak bungkuk. Wallaby juga agak gempal dan ukurannya biasanya lebih kecil dari kanguru. Sore hari, keluarga Yumna berkunjung ke akuarium Sea Life. Tempat tersebut memang dekat dengan penginapan mereka di kawasan Darling Harbour. Hanya dengan berjalan kaki, Yumna sudah bisa sampai di sana. Wow, bagus sekali ikannya. Hari keempat. Keluarga Yumna berencana mengunjungi kenalan mama di kota Melbourne. Begitu sampai di stasiun, mereka segera masuk ke kereta. Akan tetapi, Yumna malah ingin ke toilet. Ia sudah tak tahan. Ya sudah, ayo kita ke toilet sebentar. Kita harus cepat kembali sebelum kereta berangkat, ujar mama. Sementara itu, papa naik duluan ke kereta. Saat bergegas kembali ke kereta, ternyata keretanya sudah berangkat. Aduh, bagaimana ini? Kereta di Australia selalu tepat waktu. Mama panik. Untunglah Yumna tidak merasa takut karena ia bersama mama. Mama menelpon papa. Papa meminta mama untuk menuju stasiun Flinders Street dengan kereta berikutnya. Mama lalu menghampiri seorang petugas stasiun. John Gulfdam, petugas itu menuliskan sesuatu di sehelai tisu. You can prefer to the next train schedule and stop at your destination. Artinya, Anda bisa mengikuti jadwal kereta berikutnya dan berhenti di stasiun tujuan Anda. John lalu memberi Yumna timetable, yaitu jadwal keberangkatan kereta berikutnya. Tak lama kemudian, kereta berikutnya pun tiba. John meminta Yumna dan Mama untuk naik. Sampai di stasiun Flinders Street, Yumna dan Mama bergegas turun. Mama segera menelpon Papa. Akan tetapi teleponnya tidak diangkat.
Di manakah, Papa? Tanya Yumna. Mama mengajak Yumna menyeberang, menuju sebuah tempat mirip alun-alun di depan stasiun Flinders Street. Mereka memutuskan menunggu Papa di sana. Tak lama kemudian, Yumna! 2 orang anak memanggilnya. Sienna! Sarah! Yumna bersorak menyambut. Wah, anak papa hebat. Seru Papa. Stasiun Flinders Street memang sering digunakan sebagai tempat bertemu. Mama pun berpelukan dengan Mama Sienna dan Sarah. Stasiun Flinders Street. Stasiun Flinders Street merupakan landmark kota Melbourne. Bangunan tua ini mudah dikenali, bentuknya seperti kubah dan terdapat jam di tengahnya. Tempat ini kerap dijadikan meeting point atau tempat bertemu. Hari kelima. Ditemani Sienna dan Sarah, Yumna mencoba segala permainan di Children's Garden. Children's Garden adalah salah satu taman bermain anak-anak yang ada di Royal Botanic Gardens. Royal Botanic Gardens. Di Royal Botanic Gardens di Melbourne, terdapat kebun khusus untuk anak-anak. Namanya Children's Garden. Kalian tentu betah berlama-lama bermain di taman ini. Menjelang sore, Yumna, Sienna, dan Sarah asik bermain pasir di pantai Brighton. Ada rasa sedih di hati Yumna. Lusa aku akan kembali ke Indonesia. Gumamnya kepada Sienna dan Sarah. Tenang saja, tahun depan kami akan ke Indonesia. Sienna menghiburnya. Pantai Brighton. Di pantai Brighton terdapat rumah-rumah kecil warna-warni di tepi pantai yang disebut bathing boxes. Rumah-rumah mungil ini dicat warna-warni dengan perpaduan garis vertikal dan horizontal. Hari ke-6. Mereka mengunjungi Galeri Nasional Victoria. Wah, museumnya megah, koleksinya lengkap dan keren. Aku tak akan bosan jika ruangan museum ditata seperti ini, ujar Yumna terkagum-kagum. Semua karya terbaik di dunia ada di sini, tambah Tante Tiffany, Mama Sarah, dan Sienna. Museum Galeri Nasional Victoria. Di dalam museum ini, para pengunjung dapat menyaksikan berbagai koleksi benda-benda seni dari berbagai belahan dunia yang bernilai tinggi, seperti lukisan, patung, fotografi, benda antik, aneka ukiran, dan sebagainya. Benda-benda seni dari negara kita, Indonesia, juga ada yang dipajang di sini loh. Hari ke-7. Sebelum ke bandara untuk pulang ke Indonesia, Yumna membeli beberapa boneka kanguru mini untuk oleh-oleh teman sekelasnya. Papa membeli souvenir khas aborigin berupa bumerang dan trompet aborigin, didgeridoo. Akan kita pajang di ruang keluarga sebagai kenang-kenangan liburan paling menyenangkan di Australia, ujar Papa. Semua setuju. Thanks. Thanks for watching. Jangan lupa like dan subscribe.